Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Arthur Setiawan. Saya dari komunitas Jelajah Budaya, salah satu komunitas pencinta Kota Tua yang basecamp kita juga berada di kawasan Kota Tua ya, di Jalan Lapangan Stasiun nomor 1 Jakarta Kota. Ya, ini adalah suasana Batavia tempo dulu yang sudah tidak akan kita temukan lagi di Jakarta ya. Jadi bagaimana dulu Batavia yang tidak begitu luas, hanya beberapa hektar saja ya, tapi sekarang Jakarta sudah cukup luas ya. Ini adalah gambaran bagaimana suasana Jakarta pada saat itu yang masih kosong ya, kendaraannya masih sedikit ya. Maka tadi saya tidak menghitung, ternyata saya dari kota jam 5 sampai sini ternyata di atas jam 7 juga, ternyata macet karena saya biasa zaman dulu masih belum macet ya. Ya, ini kita komunitas kita bagaimana kita memperkenalkan sejarah dan budaya tapi yang lebih mudah dicerna oleh umum ya, juga oleh anak-anak. Jadi kita memperkenalkan situs-situs yang ada di Jakarta dan juga di luar Jakarta. Apakah kita sama dengan travel? Kita beda ya. Jadi kalau travel mungkin menjual tempat-tempat yang sudah bagus, sudah dikelola dengan sedemikian rupa. Justru kita menyusuri tempat-tempat yang belum banyak dieksplorasi oleh para agen travel seperti itu. Ya, kita juga bagaimana memperkenalkan sistem perbankan zaman dulu ya, misalnya sistem saving deposit note yang pernah digunakan dari zaman dulu. Dan kita juga karena kita lebih ke pengenalan sejarah dan budaya, kita juga ada aktivitas nonton film jadul ya. Jadi kita bagaimana film-film dokumenter tahun 1920 tahun 30-an menggambarkan Jakarta pada masa itu ya. Jadi kita lihat dari film-film itu kita bisa membandingkan dengan kondisi saat ini. Selain itu juga ini adalah yang mungkin 15 tahun terbelenggu ya, 15 tahun yang lalu. Ini adalah budaya Tionghoa ya, salah satunya ini adalah barongsai ya, yang mungkin sekarang kita setelah reformasi ini kita lebih banyak mengenalnya. Ini salah satu kegiatan kita adalah kunjungan ke daerah Pecinan Glodok ya, yang mungkin dulu orang sangat takut untuk berkunjung ke kelenteng atau ke biara ya, karena pada situ yang sesuatu yang berbau Tionghoa itu sangat ditakutkan. Coba kita setelah reformasi ini kita coba mengenal budaya Tionghoa yang ada di Pecinan Glodok seperti itu. Jadi dalam event tertentu, terutama misalnya pada saat Cap Gomeh atau Imlek, kita coba mengenal budaya Tionghoa yang ada di daerah Glodok. Nah, ini adalah salah satu situs sejarah yang ada di daerah Marunda ya. Tadi ada rumah yang dulu pernah dirampok oleh si Pitung ya. Ini karena kita juga salah juga, ini itu bukan rumah si Pitung tapi rumah yang pernah dirampok oleh si Pitung. Ya, ini adalah salah satu benteng pertahanan VOC yang ada di Kepulauan Seribu ya. Mungkin kalau kita ke Pulau Tidung, ke Pulau Pramuka itu udah biasa ya. Tapi kalau ke Pulau Kelor, ke Pulau Cibir itu yang belum banyak dieksplorasi oleh masyarakat seperti itu. Nah, ini kita selain kegiatan tadi, kita juga bagaimana kita ingin mengenal di mana sih dulu ide Pancasila itu dicetuskan, ternyata ada di gedung Pancasila. Kita coba melakukan izin untuk bisa masuk ke gedung Pancasila yang ada di Jambon. Nah, selain itu kita juga nenek moyang kita dikenal sebagai negara yang maritim ya, atau negara kepulauan, karena sebenarnya kita itu disatukan oleh laut ya. Jadi bukan dipisahkan oleh laut, sebenarnya kita disatukan oleh laut ya. Jadi bagaimana budaya bahari yang mungkin orang sekarang lebih banyak aktivitas di darat daripada di laut ya. Ini adalah selain itu di kawasan Kota Tua itu salah satu ikon adalah sepeda ontel, dan ini adalah bebas dari asap ya, ini bebas dari bensin, artinya ini sangat ramah lingkungan seperti itu. Ya, ini kita juga coba jalan-jalan ke daerah Kerawang, karena disinilah dulu Bung Karno dan Bung Hatta diculik ya pada tanggal 16 Agustus sebelum proklamasi. Kita coba lihat rumahnya yang mungkin sebagian dari pemerintah kurang peduli, tapi dengan kegiatan-kegiatan di sana mudah-mudahan ada apresiasi dari pemerintah setempat. Nah, kita juga mungkin orang tahunya tempat wisata lah Candi Borobudur atau Prambanan ya. Ternyata jauh ke Jawa Timur ada situs yang sangat bersejarah, yaitu kompleks situs Trawulan, yaitu peninggalan dari kerajaan Majapahit ya, yang mungkin sangat sedikit orang tahu.
Nah kalau tadi banyak yang berbicara mengenai keuangan, mengenai menabung dan lain sebagainya. Sebenarnya zaman dulu kita juga sudah mengenal konsep menabung ya. Ini adalah salah satu konsep menabung zaman dulu. Ini ada di Baduy ya, ada di Baduy. Jadi bagaimana setelah mereka panen raya, hasil padinya ini tidak semuanya langsung dimakan, tapi disimpan dalam lumbung. Nah, setelah musim kemarau yang panjang, mereka baru bisa diambil seperti itu. Ya, ini salah satu bagaimana budaya makan yang ada di Indonesia pada saat itu. Ini adalah restafel ya. Jadi satu meja dilayani sekitar 20 pelayan. Nah, ini adalah sebuah rekonstruksi sejarah bagaimana puing-puing sejarah kita bisa rekonstruksi sedemikian rupa. Jadi kita ada semacam ekskavasi atau penggalian arkeologi. Jadi dalam penggalian kita bisa mengetahui bagaimana sisa-sisa peninggalan zaman dulu kita susun kembali sehingga membentuk sebuah puzzle yang sangat menarik. Ya, ini adalah kegiatan kita. Ini salah satu pengakuan dunia terhadap batik ya, atau World Heritage ya, yang diakui tahun 2009. Jadi batik salah satu peninggalan yang diakui oleh dunia. Ini adalah salah satu kegiatan atraktif bagaimana mengenal sejarah yang sangat menarik ya. Jadi ada kegiatan membatik, membuat keramik, itu salah satu bagaimana kita melakukan sesuatu yang kita tidak hanya membaca, tapi apa yang kita bisa lakukan dalam menjaga kelestarian budaya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.